Mas, kita mau turun pakai apa katanya? Itu perahunya, lihat, dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, yang merah, kuning, hijau, Kuning, biru, ungu, hitam, kita bersatu dalam dui warna kesatuan merah putih. Jadi di sini tidak ada hitam, tidak ada putih, tidak ada kuning. Kita bersatu dalam satu nama Indonesia. Salam damai Indonesia. Oke teman-teman, setelah sekian lama kita tidak bercerita tentang kisah evakuasi yang entah itu konyol atau heroik, kita juga nggak tahu sebetulnya. Bisa jadi konyol tapi heroik, nah, nanti dinilai sendiri lah. Kali ini kita akan menceritakan ketika kejadian banjir Jakarta di medio sekitar tahun Desember 2012 sampai Januari 2013. Ketika itu dilaporkan 20 orang meninggal dan 33.500 orang mengungsi. Nah, pada waktu itu kebetulan teman-teman juga diminta untuk menjadi tim membantu korban-korban pada banjir waktu itu. Nah, teman-teman dari Gede Pangrango juga kebetulan waktu itu turun dan memang ditempatkan di beberapa wilayah gitu. Nah, ceritanya bagaimana? Akan kita langsung minta dia untuk bercerita di Bu Cherry, bukan cerita misteri. Lanjut, Bang. Saya sambil ngebako ya, biar ini suasananya asik nih di kita. Oh ya, kita hari ini disponsori oleh Kang Haji Amri tempatnya. Ya, sebetulnya kita mau di atas, tempatnya asik, ijo gitu ya, villanya enakan. Cuman agak pinggir jalan, jadi suaranya bocor. Jadi kita beralih ke sekitaran kolam ikannya. Jadi asik, Mang. Kita lama nih tidak menemukan siang hari kayak gini, malam terus terbawa suasana. Oke, Mang. Ceritanya tidak langsung ke situ, Mang. Jadi, dan tidak tahu akan ada banjir itu. Oh iya, siapa? Waktu itu pelatihan dulu kan ya. Jadi pas waktunya. Nah, dulu kebetulan saya ini seorang yang penakut air, Mang. Dulu ya. Kucing. Tidak apa ya, tidak bersahabat lah dengan air. Jangankan air laut, air kayak gini Ya, juga. makanya dia jarang mandi. Kolam renang juga. Di bulan November, Oktober, Desember ya. Nah, ya. Di bulan November tuh ada salah satu kakak pembina lah. Pembina kita itu mewajibkan seluruh anggota harus bisa main air. Setidaknya bisa renang lah, dasar-dasarnya gitu. Nah, waktu itu kita sekali latihan itu pas Mandalawangi itu masih ada yang sekarang pakai kolam bola tuh, Mang. Ya, yang dulu, di bawah. Dulu kan tuh ada kolam tuh di situ, kolam renang. Kolam renangnya itu lumpurnya segini, Mang. Selutut lah. Jadi latihan renang di situ tuh. Biasalah kita briefing segala macam, karena memang saya tidak suka renang, jadi saya pakai jeans, Mang. Pakai jeans, Mang. Ya mereka mah persiapannya karena biasa main di air. Kalau saya ngapain lah gitu, tapi ikut aja. Udah masuk gitu ke Mandalawangi, izin kan gitu. Masuk ke situ. Waktu itu kita ada 4 orang termasuk si Edmundo tuh. Di situ Edmundonya. Iya. Coba, Mang. Di situ bergayalah yang lain. Saya tidak tertarik gitu. Apa sih gitu. Maksudnya gimana caranya kan gitu. Karena memang takut air tadi ya. Jadi belum termotivasi lah. Yang saya tahu itu di air itu gaya batu, Mang. Nyemplung langsung tenggelam. Nyemplung langsung titelem. Iya, itu gaya-gaya yang memang saya sukai. Bukan sukai, itu bisa renang bagoy itu. Itu. Yang lain wah gitu. Ayo. Bilang enggak lah. Nah, karena memang programnya semua harus masuk air atau harus bisa main di air kan gitu. Nah, saya nggak tahu pembina itu ada di belakang saya. Nah,
yang lain naik, saya dijorokin Mang. Pas dijorokin gitu saya teriak, ular lewat Mang, ular kecil di air. Udah tahu takut air, pas sekalinya diterbangin ular lewat gitu, orang kecil air gitu, ular air. Orang kadut. Iya, mau lari, ini kan turun, jadi teman-teman yang lain tuh kaki nggak turun. Ya, kalau saya kan turun, segini Mang, lari susah. Mebes. Iya, lari susah, terus apa? Renang emang Renang nggak bisa renang, gitu, bukan susah. Renang nggak bisa gitu. Nah disitulah memang dituntut untuk saya santai lah gitu, toh nggak tenggelam segini gitu. Nah dari situlah Mang, mulai saya bawa mengenal air tuh di situ pertama gitu, sama pembina Palah waktu itu. Pokoknya disitulah saya baru pertama merasakan bahwa dilatih tuh beda kan. Kalau di kampung mah di sungai kan beda lah Mang, karena memang ancung. Nah ini kan mulai dikenalkan gaya-gaya. Saya baru kenal itu ada gaya katak tuh di situ, gaya bebas di situ. Nah yang paling saya sukai juga gaya kupu-kupu, selain batu nih gaya kupu-kupu. Jadi minta tolong. Pagong. Nggak terlalu dalam Mang. Nah di situ. Itu baru pelatihan tahap pertama ya kan? Tahap pertama Mang. Memang si teman-teman ini bukan menjebak, tapi ngobrol sama pembina. Nah si Akri ini parah pisan lah sama airnya, itu memang parah pisan gitu. Makanya ada program ini nih kan gitu. Dah segitu Mang. Nah, seminggu berikutnya tidak di situ lagi, tapi di kolam renang yang ada di Cianjur Mang. Kolam renang beneran. Kolam renang beneran. Itu kalau nggak salah kedalamannya 1 meter, 2 meter, sama 3 meter. 3 meter tuh. Saya sama yang lain mah iyalah silakan lah gitu, mau gaya-gayaan. Dulu saya dikasih street karena memang celana renang lah. Pakai karena memang ya itu yang lain mah santai Mang. Kayak apa sih Mang, kayak gini ngambang di air tuh. Jadi ada teknik untuk mengambang di air kan. Nah itu di kolam renang situlah saya mulai mengenali cara berenang tuh seperti ini. Ngeliat tapi waktu itu saya dipraktekin dari semeter, yang tinggi semeter tidak memanjang ke sini tapi ke sini Mang, yang dekat dulu. Saya pikir nggak lebar. Asalnya gampang ternyata ya main di air, maksudnya tidak terlalu seseram yang dibayangkan saya gitu. Nah, saya gitu. Ini digini Mang, kaki turun, kaki saya iniin digoes, kepala turun. Sempat stres Mang, stres pokoknya. Terus teman-teman yang begitu enaknya gitu, gimana caranya ya? Udahlah gitu. Beres di situ di briefing lah. Jadi ada latihan kayak tidak masuk dulu kolam. Ya, latihan di darat di dulu. Darat. Kayak gini, ini ditarik, ini ditendang kaki, gaya kata. Ini ditarik, kaki ditendang gitu. Kaki ditendang, ini ditarik kan gitu. Terus aja gitu Mang. Nah gitu. Habis makan siang, itu kan lama di situ memang kita seharian. Makan siang, turun lagi dicoba Mang. Coba, mulai hanya pantatnya saja yang tenggelam. Kaki bertahan, gini gitu. Nah, habis di situ 1 meter turun ke yang 2 meter. 2 meter dicoba, 2 meter. Nah, ini dia Mang. Pas yang 2 meter kan jadi kolam renang tuh kayak gininya Mang. Ya. Dari merendah dalam gitu. Semakin dalam. Nah itu, jadi pas saya masuk yang ke 2 meter nyemplung, disuruh apa sih namanya Mang kayak gini tuh? Ngambang lah gitu. Ngambang gitu. Nah saya tenggelam Mang, sampai pas muncul di ketinggian yang 3 meter. Jadi turun, nyorosot gitu. Di situ di November itu latihannya kayak gitu. Belum sampai ke tahap yang ini. Di situ aja kolam renang. Nah, mulai terbiasa Mang. Jadi ini kan ada Sangga Buana di sini nih. Kita bayar gitu seminggu sekali.
mulai menikmati, oh gaya katak tuh seperti ini gitu. Nah, mulailah tidak takut, mulai hilang rasa takut main di air. Ternyata indah juga main di air. Tekniknya. Iya, kalau tahu teknik. Hanya perbedaannya kalau main di air itu tidak bisa kalau capek nggak bisa istirahat di situ. Kelap. Bisa sebetulnya. Harus tetap gerak kan kalau lihat yang lain. Iya. Kalau di darat kan capek, ya udah tinggal duduk. So kan ya kalau di air kan enggak gitu. Itu pada prinsipnya kata si pembina. Jadi ya napas segala macam, ada latihan kayak gini mang. Gitu. Ada. Itu dasar-dasarnya yang diberikan. Masuk ke bulan berikutnya mang. Ke bulan berikutnya. Awal Desember berarti nya. Iya. Enggak, masih sebelum Desember. Oh, akhir bulan November lah. Akhir bulan November. Nah, di situ nggak tahu saya si pembina ini, nih ada pelatihan di mana? Di Cibubur. Nah, waktu itu di Cibubur gitu. Sama teman berdua. Karena memang dikasihnya berdua lah dari Gede Pangrango kita berdua. Sono mang ke Cibubur. Sepikir Cibubur, nanya ke teman saya. Cibubur pernah? Kecil cenah. Cibubur yang tempat perkemahan. Iya. Oh, itu danau itu mah. Iya, maksudnya danaunya biasa aja, pendek. Pas datang ke Cibubur, masuk ke Cibubur. Siapa bilang danaunya pendek? Dari ujung ke ujung sana juga. Saya nanya, "Pak, ini dalamnya berapa?" Kalau nggak salah ini 25 meter sampai 30 meteran lah kayaknya. Anjing goblok sia. Aing tika lalap sana nulungan kan gitu. Tapi karena memang sudah ada dasar jadi tidak takut. Paling yang saya pikirkan tuh pelatihan itu naik perahu, mopel itu kan naik gitu atau ngedayung gitu. Tuh. Ternyata pas masuk di situ singkatnya mang nih datang ke situ habis makan segala macam briefing lah, bukan briefing atau masuk kelas dulu bahwa kita akan seperti ini gitu. Oh ini dasar-dasarnya juga mungkin, tapi grade-nya agak naik sedikit gitu. Belum kepikiran mang, belum kepikiran apa-apa, belum. Nah, masuklah di situ. Oke, dari dari Cianjur, saya ambil perahunya. Waktu itu kelompoknya itu 6 orang satu kelompok. Jadi bawa perahu ke danau. Wah, main perahu ya di danau. Perahu ditaro gitu, dijejerin semua. Yuk, siap-siap. Semua ada di pinggir danau itu. Mulai nggak enak mang, maksudnya perahu teh nggak didorong ke tengah maksudnya gitu kan? Kenapa kitanya harus berdiri di depan si perahu itu? Gitu. Karena lihat si Diki santai, saya juga santai aja gitu. Ternyata pas treat semua peserta atau semua anggota ini yang ada di depan masuk mang itu harus renang dari sini sampai pertengahan ada perahu mang. Ada batas perahu berarti. Ada batas perahu yang nunggu. Saya bilang ya Allah ya memang pakai life jacket. Pelampung. Namanya pakai pelampung gitu, pakai pelampung. Bilang ya Allah. Pokoknya dari awal saya turun, yang saya ingat 30 meter ya Allah. Saya memang jujur ya, orang lain udah balik lagi. Saya masih jadi saya kelewatin sama yang balik lagi gitu. Wah. Yang paling gitu. Terus jujur mang, saya tetap netesin air mata tuh karena memang gitu. Bukannya bacaan apa ya, tapi sekalinya diterjunin kayak gini gitu. Karena memang udah ada dasar ya aja gini saya ngayuh. Udah balik lagi lah. Pas balik lagi saya lihat di papan ininya. Saya bilang, kok teman gua yang nomor 1 jadi Diki itu cepat mang balik lagi. Tapi setelah itu saya ngelihat Diki lagi. Enggak lihat Diki lagi. Pikir nanya kan ke panitia, bang lihat teman saya nih. Oh iya tadi habis di air. Jadi pas renang pertama lah itu pokoknya anggap aja kalau jalan kaki itu kalau di darat mah
Jogging lah gitu. Bukan apa long march. Long march. Anggaplah itu long march kalau di darat. Ini kan masuk langsung long march-nya di air gitu. Beres di situ set gitu. Nah, di situ sih saya ngeliat Sidik lagi. Bilang nanya, "Bang, lihat teman gua enggak? Siapa?" Diki. "Oh iya, tadi habis main air situ masuk angin." Langsung digotong gitu. Tapi dia paling cepat, Bang. Paling cepat emang. Cepat. Tapi udahnya digotong. Digotong. Nah, beres itu, setelah itu langsung lah main perahu, Mang. Ngebalikin perahu standar lah itu. Segala macamnya gitu. Nah, itu di Cibubur kita 3 hari, Mang. 3 latihan dayung dulu, terus nyalain mopelnya, cara ngendarainnya gitu, Mang. Itu terjadi begitu saja, Mang. Santai gitu. Jadi saya pun mulai menikmati hal itu gitu. Mulai berdamai dengan bersahabat dengan air lah pada akhirnya ya pulang. Ya harga diri kan gitu. Nggak pulang juga terus di air 3 hari, Mang, sampai tutung mah gitu, main di air udah beres di situ 3 hari. Kita pulang ke Cianjur. Di situ biasa penutupan sertifikat. Jadi saya baru mengenal banyak teknik di air ya di Cibubur itu, Mang. Cara membalikan perahu, cara naik di perahu gitu kan. Terus cara evakuasi kalau bawa korban. Ya, kalau gitu. narik korban, kalau kita kan yang kita tahu narik korban asal tarik aja gitu. Ternyata ada tekniknya. Keangkat mah keangkat. Tapi kan berat. Tapi kalau dengan tekniknya ternyata mah ngangkat seberapa besar pun badan itu, ternyata itu ringan gitu. Nah, itu pulanglah, Mang, ke Cianjur. Nah, setelah itu entah ini kebetulan gitu, apa memang ini sudah jadi takdir hidup saya kan gitu. Setelah 2 bulan latihan, berlatih itu memang bukan untuk dikirim ke medan tempur, tidak, karena memang ada program. Nah itu, Mang, dari situ tiba-tiba kan nggak lama kemudian 2012 kan ada banjir besar di Jakarta itu. Ya, bulannya di bulan Desember lah tentunya. Itu 2012 tuh. 2012. Nah, kita dibel dari organisasi yang memang melakukan pelatihan itu di Jakarta gitu. Langsung lah berangkat ke Jakarta. Waktu itu di sekitaran Matraman, Mang. Matraman. Oh, di Matraman. Di Matraman, sekitaran Matraman, Bro. Di briefing di situ. Kalau saya nggak tahu ya, karena memang saya bukan orang Jakarta, yang saya tahu itu adalah kebun jeruk. Karena memang yang saya dengar itu kebun jeruk, ya udah sekitaran situlah gitu. Makanya hari pertama kita berempat. Hari pertama kita berempat, Mang. Hari pertama itu berempat di sekitaran kebun jeruk. Yang tahu kebun jeruk lah, saya bilang kampung RT RW namanya. Nggak tahu pokoknya. Karena ketutupan gitu, kayak rumah RT-nya juga. Di situ tahu nggak, Mang? Dari kampung yang tadinya takut air, sekarang ada di medan tempur gitu, di tempat banjir yang sebenarnya gitu. Saya bangga lah, Mang, bangga maksudnya. Oh ini meraktekin ilmu yang memang bukan di tempat kebiasaan saya kan gitu, evakuasi gini. Ya udah gitu, ada yang ini gitu kan, kerjasama air, saya renang misalkan, ngambil ini narik dulu gitu, ini turun gitu, tarik kemana dulu ke tempat evakuasi gitu. Seperti itu, Mang, hari pertama tuh, di sekitaran itu hari pertama dari pagi sampai sore gitu. Atau kalau misalkan kita suruh ngirim makanan, kita ngirim makanan gitu. Nah, di hari berikutnya, hari kedua, kita dipindah, Mang. Itu mulai berdua nih, saya sama Diki, berdua pokoknya seharian. Patroli gitu ya. Karena memang nggak tahu dari panitia, karena waktu itu banyak titik, mungkin ya dibagi lah pada akhirnya gitu. Di situ saya sama Diki ini sudah tidak memandang siapa saya, siapa mereka. Yang jelas saya pikir orang yang datang ke situ waktu itu mereka orang-orang mulia yang mau membantu gitu. Apapun di balik itu, ya saya bilang
ya kalian orang-orang hebat yang bisa hadir di sini kan gitu. Udah Mang, hari kedua begitu aja Mang, biasa. Mulai kita menikmati berdua lah. Nah, di hari ketiga memang nggak tahu ini, kalau saya sih bilang konyol apa goblok gitu ya. Pokoknya hari ketiga ini kita turun di agak perkampungan apa perumahan gitu. Nyusur itu Mang gitu. Kita nggak pakai mopel. Dayung. Nah, dayung biasa gitu. Pakai perahu karet. Banyak Mang, banyak. Yang lain juga sama dengan tugasnya masing-masing gitu. Karena sudah di briefing secara global oleh BPBD atau apa gitu. Nah, itu. Nah, waktu itu gini Mang ceritanya Mang. Jadi ada satu rumah. Di situ pas di atapnya ada yang minta tolong. Mas. Wah, kita bilang, "Wah, Dik." Nah, gitu kan. Saya nggak tahu ya, mikir apa saya sama dia gitu. Entah kita akan menjadi hero waktu itu. Kan rata-rata kita hanya nganterin makanan atau misalkan nurunin gitu. Ini memang kita diminta untuk ada yang minta tolong ke kita. Wow, Mang, rasanya waduh begitu. Manfaat pisan gitu kan. Nah, entah apa yang sedang kita pikirkan berdua waktu itu. Saya loncat Mang, si Diki loncat gitu. Perahu ngangkleng jalan. Jadi di atas perahu berdua tuh ada yang minta tolong. Kalian berdua kompak lah loncat gitu ya. Nggak janjian sebenarnya. Nggak janjian gitu. Jadi dua-duanya loncat. Loncat. Terus perahu jalan sendiri ngikutin arus kan. Ngikutin arus gitu. Pas sampai di atas, "Mas, kita mau turun pakai apa?" katanya. Itu perahunya, lihat, Dik. Jadi perahu lah jelempang gitu. Iya, jadi kita tuh di situ jadi nemenin si ibu-ibu itu di situ ya. Jadi bertiga tuh di atas. Kata si ibu, kalian ini gimana? Pokoknya saya kalau sekarang nggak tahu ya, Mang, pas tiba-tiba itu jalan. Ya. Kan kita bawa ini Mang dikantongin gitu. Dicek lah satu persatu. Karena memang di situ perahu itu ada tandanya. Kalau merah misalkan si itu kita di inilah dipanggil gitu. Dipanggil gua gitu. "Sorry Bang, punya gua. Kok bisa begitu?" "Di mana posisi?" Kirimlah gitu. Ini. Tanya ke si ibunya, "Bu, ini di mana?" kan gitu. "Sini, di sini." Dikirim lah. Di derek gitu. Oke. Nggak tahu saya Bang waktu itu ya malum lah ya gitu. Masuk situ, kata si senior di airnya itu, "Kalian nanti urusannya di kantor," katanya. Kita mah nggak mikirin urusan, yang jelas gimana caranya perahu datang lagi, kita kembali, si ibu ketarik kan kalau kita gitu. Jadi perahunya itu dia jalan sendiri ya, terus Mang, ngikutin arus lah gitunya. Karena di depan juga kan banyak yang lalu lalang gitu. Teman-teman SAR yang lain gitu. Ketemu ayah perahu tidak bertuan. Iya, gitu tidak bertuan. Nah itu maju sana gitu, tarik dah. Bu, ya udahlah beres. Tarik gitu udah bawa. Pas di sekret kita ngobrolin gitu, laporan masing-masing lah gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya yang laporan. Ya, silakan. "Ya Bang, adalah yang ini naik. Nah, tolong dijelaskan pertanggungjawabannya untuk perahu yang angkleng itu kan, yang jalan sendiri itu gitu." Lah itu. Nah, saya jelasin lah, "Ini Bang, kronologisnya," saya bilang. Saya nggak tahu dia kepikiran apa, saya kepikiran yang jelas ada yang minta tolong ya saya selamatin gitu. Ternyata apa yang saya pikirin sama, teman saya juga mikirin itu, jadi kita terbang dua-duanya gitu. Itu perahu ya jalan begitu ya, Mang, di dalam sekret ini tidak ada yang membuli, tapi gimana lah gitu. Kalau saya orangnya cuek, santai, toh
saya bisa kembali, si ibu itu bisa ketarik lagi. Tapi memang itu jadi pengalaman berharga, Mang. Sangat berharga gitu. Ya, betul sekali. Waktu itu memang banjir itu memang salah satu banjir terbesar mungkin di Jakarta ya. HI lah emang paling ini. Ya, HI termasuk HI terendam hampir seluruh wilayah Jakarta waktu itu. Jadi ada istilah begini, ini banjir kiriman dari Bogor, dari puncak gitu kan. Tapi sebetulnya kalau menurut saya itu kurang tepat. Karena memang sifat air kan dia turun dari dataran tinggi ke dataran rendah gitu. Yeah. Dan memang yang harus kita jaga mungkin tidak untuk saling menyalahkan, tapi saling menjaga, gitu kan. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi banjir? Toh banjir di Jakarta sebetulnya kan memang sejarahnya dari zaman kolonial itu sudah terjadi. Makanya kenapa Belanda membangun kanal-kanal gitu kan, gitu. Nah ya sekarang sih lebih bijaknya kalau menurut kita menjaga bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya kita kalau di daerah dari diri kita lah ya, tidak membuang sampah sembarangan. Kalaupun menyalahkan ke arah puncak, toh yang berwisata ke puncak kan bukan orang puncak gitu. Mari kita saling menjaga dengan menjaga. Nggak akan ada habisnya saling menyalahkan. Banjir tetap ada. Sembarangan. Kita tanami pohon gitu kan. Terus bagaimana daerah-daerah serapan air yang di puncak itu ya ini tugasnya pemerintah ya. Mohon izin Bapak Ibu bagaimana supaya tidak terus-terusan dibangun hotel atau villa gitu mungkin. Ya itu bahasa sederhana kita lah. Kita nggak ngerti aturannya seperti apa. Ya seperti itulah. Itu Mang. Sangat berharga lah pengalaman itu. Dari mulai ternyata buat saya itulah hidup Mang. Ternyata ketika misalkan kita harus terjun ke ini, ternyata Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu. Betul. Di depan sana kamu akan begini. Itu memang sudah tidak bisa dilawan karena di 2 bulan ini kok ada orang yang harus saya tidak takut sama air dalam waktu 2 bulan. Padahal bertahun-tahun lamanya saya itu trauma sama jadi air. Kucingnya, ya, gitu. Tiba-tiba ini harus dipaksa dan saya juga mau, gitu, mau untuk bisa main di air. Pas itu Desember ada itu gitu. Selama di situ Mang, saya pikir kalau mau mengumpulin uang itu sangat banyak. Uang itu kayak yang tidak berguna lah, berharga lah. Tapi dalam hal ada dari tempat bencana kayak masa iya sih kita masih memikirkan hal seperti itu kan gitu. Sama-sama lagi susah atau apa gitu. Ya, itulah teman-teman kisah heroik yang aneh. Ya, tapi dengan jangan diikutin. Ya, bukan siapa juga yang mau ngikutin gitu kan. Maksudnya perlunya komunikasi, perlunya chemistry dalam hal apapun, tidak hanya misalnya sedang SAR banjir, mudah-mudahan kan itu tidak terjadi lagi. Atau misalnya teman-teman lagi naik gunung, jangan saling menyalahkan kalau ada kejadian apa-apa, tetap komunikasi. Baik teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah mantengin channel ini. Jangan lupa untuk tetap mendukung kami dengan cara like, komen, subscribe. Dan kalau suka dengan cerita-cerita dari kami, silahkan di-share agar teman-teman yang lain tahu pengalaman-pengalaman yang kami bagikan. Ya, terus kalau misalkan waktu itu 2012 ada juga yang jadi relawan, boleh komen di bawah atau mengingatkan saya tentang saya pernah lihat loh itu perahu misalkan ya. Silakan komen di bawah. Yang positif lebih baik komennya. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Jangan lupa tetap sehat, tetap positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia.